Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat Tuhan Gede, Jemaat Tanjung Priuk dan Permata Ujung Menteng, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena kita percaya Tuhan Allah yang kita sembah, Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Bersama kita di tempat ini memuji Tuhan, kita buka hati kita membawa persembahan kita yang terbaik, yaitu hidup kita untuk memuliakan Dia. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan kami persembahkan. Betapa hati kami bersyukur kepada-Mu, sebab Kau Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami percaya, Allah yang menyelamatkan hidup kami. Dan hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu memuji dan menyembah Engkau. Semua karena kebaikan, semua karena kasih karunia-Mu. Betapa hati kami berterima kasih Tuhan. Kuduskan setiap kami Bapa, berkati kami Imam, supaya ibadah kami ini menjadi ibadah yang memuliakan Tuhan, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan, Kau ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami hari ini. Haleluya, haleluya. Percaya sama-sama kita katakan amin. Kita naikkan pujian bagi Tuhan.
siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Buka hati kami buat firman Tuhan siang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengan satu pujian bagi Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Bye.
kasih Bapa, ini kerinduan kami. Kami rindu Kau mengalir dalam hidup kami. Karena kami tahu ketika Kau mengalir dalam hidup kami Tuhan, pasti terjadi perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang dahsyat, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, segala masalah Tuhan selesaikan. Bahkan kemenangan yang luar biasa Tuhan telah berikan bagi setiap kami umat-Mu, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Siang ini kami rasakan Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami, bahkan akan berfirman kepada kami. Sebelum Tuhan berfirman, kami minta Tuhan merapi hati, telinga dan pikiran kami, agar hati kami menjadi hati seorang murid, telinga kami telinga seorang murid yang terbuka lebar-lebar kepada firman Tuhan, agar dengan demikian setiap kami akan mengalami kuasa, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sekarang Tuhan berfirmanlah, karena kami semuanya telah siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya kita berkata amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Saya sungguh-sungguh percaya kita semuanya menikmati anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan pada kesempatan ini, karena kita tahu Yesus ada bersama-sama dengan kita, karena kita percaya firman Tuhan berkata, 2-3 orang berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka, dan Tuhan pasti kerjakan perkara-perkara yang besar bagi setiap mereka. Saya percaya itu juga kita layani pada saat ini. Tuhan beserta kita, Tuhan hadir di rumah kita, bahkan Tuhan mengerjakan perkara-perkara besar bagi setiap kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu pada kita, selamat beribadah, dan tentu pada kesempatan ini juga saya ucapkan selamat Idul Fitri kepada rekan-rekan Muslim yang sedang merayakan pada saat ini. Kami percaya Bapak Ibu mengalami sukacita walaupun kita merayakan Idul Fitri berbeda dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya oleh karena pandemi ini, tapi kita percaya tetap ada sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Demikian juga kita yang beribadah pada hari ini, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, kita percaya juga Tuhan berikan berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Nah baik Bapak Ibu sekalian, kita baru saja memperingati hari kenaikan Yesus ke surga 3 hari yang lalu Bapak Ibu sekalian. Dan ketika Yesus naik ke surga, maka Dia menjanjikan Roh Kudus kepada setiap kita. Dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-8, di sana dikatakan kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus menjanjikan kuasa kepada kita setelah kita menerima Roh Kudus Bapak Ibu sekalian. Karena itu murid-murid meyakini apa yang Yesus telah sampaikan itu, sehingga setelah Yesus naik ke surga maka murid-muridnya menanti-nantikan janji itu dengan setia. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14, di sana dikatakan demikian. Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14 dikatakan begini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sama jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat di mana mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, Simon orang Selot, Yudas bin Yakobus. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah Bapak Ibu sekalian, dari firman ini kita lihat bahwa ternyata murid-murid Yesus meyakini apa yang
Yesus perintahkan. Yaitu mereka menanti-nantikan Roh Kudus. Mereka berdoa dengan sehati. Kenapa? Karena mereka yakin apa yang Yesus janjikan. Itu sebabnya saudara juga harus meyakini bahwa ketika engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka engkau akan mengalami kuasa. Saya akan mengalami kuasa. Kita akan mengalami kuasa. Sehingga mujizat yang luar biasa pasti menjadi bagian kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, sama seperti murid-murid, seyogianya kita juga bertekun dengan sehati dalam doa. Untuk apa? Minta agar Roh Kudus curahkan bagi setiap kita. Minta agar Roh Kudus curahkan bagi setiap kita. Karena ketika Roh Kudus curahkan bagi setiap kita, maka kita akan mengalami kuasa. Kuasa yang memungkinkan engkau mengalami kemenangan. Kuasa yang memungkinkan engkau mengalami mujizat. Kuasa yang memungkinkan engkau memenangkan jiwa bagi Tuhan. Karena kalau kita baca Bapak Ibu sekalian dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, jelas sekali di sana hal-hal apakah yang akan kita dapatkan apabila kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Di sana kita temukan Bapak Ibu sekalian dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan 37 Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu baca di rumah dengan sesama. Maka saya menemukan di sana bahwa paling tidak ada 3 hal yang akan kita alami ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang pertama dalam ayatnya yang ke-23 sampai dengan 30 dikatakan di sana bahwa mereka bersemangat dalam berdoa. Mereka berkobar-kobar dalam berdoa. Roh Kudus mendorong mereka sehingga mereka bersemangat untuk berdoa, sehingga lewat doa mereka terjadi perkara-perkara yang luar biasa. Lewat doa mereka terjadi mujizat yang luar biasa. Hal yang sama pasti menjadi bagian saudara pada hari-hari ini. Khususnya pada hari-hari yang sulit ini. Kita membutuhkan pengurapan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita berkobar-kobar dalam berdoa. Ketika kau berkobar-kobar dalam berdoa, maka akan ada mujizat, ada kelepasan, ada kemenangan, ada perkara yang luar biasa. Sehingga melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan akan terjadi kemenangan, akan terjadi kesembuhan, akan terjadi kelepasan. Saya percaya hari-hari ini sangat kita perlukan intervensi Tuhan dalam hidup kita pribadi, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun. Kenapa? Karena kekuatan kita secara manusia tidak bisa menyelesaikan pandemi ini. Kepintaran kita secara manusia tidak bisa menyelesaikan pandemi ini. Kita sudah lihat bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang maju hampir-hampir menyerah karena pandemi ini tidak saja hanya memukul kesehatan, tapi sekarang lebih daripada itu juga dia juga memukul ekonomi, memukul sosial. Tapi ketika kita berdoa, kita percaya pasti ada kemenangan yang luar biasa. Amin. Karena Alkitab berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Karena ketika kau berdoa dengan berkobar-kobar, maka akan ada mujizat. Makanya saya ingatkan kepada jemaat semuanya,
tetap terlibat dalam gerakan doa berantai 24 jam. Jangan ada yang kendor dalam berdoa. Jangan ada yang bolong dalam jadwal-jadwal doa saudara. Sampai kita lihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu yang pertama yang kita lihat Bapak Ibu sekalian dari Kisah Rasul pasalnya yang keempat ini. Nah, hal yang kedua yang kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 4 ini adalah mereka berkobar dalam mempraktekkan kuasa Tuhan. Dalam ayat 31 dikatakan dengan sangat jelas di sana Bapak Ibu sekalian, Kisah Rasul pasalnya yang keempat itu dikatakan di sana, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lihat di sana, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan terang. Mereka berkobar-kobar dalam pemberitaan Injil. Mereka tidak takut terhadap ancaman orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka tidak khawatir dengan tekan-tekanan pada saat itu. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita pun juga akan mengalami hal yang sama, yaitu engkau akan berkobar dalam mempraktekkan kuasa Tuhan. Saya melihat ini sangat kita perlukan hari-hari ini Bapak Ibu sekalian. Karena teror pandemi COVID ini nggak main-main. Teror ketakutan yang luar biasa. Teror kematian yang luar biasa. Dengan kekuatan kita tidak bisa melewati. Kita hanya bisa melewati ini dengan kuasa Tuhan. Saya secara pribadi mengalami Bapak Ibu sekalian. Minggu lalu saya terpaksa dirawat selama 4 hari di rumah sakit. Setelah sebelumnya saya bolak-balik 3 kali dilarikan ke IGD dari 3 rumah sakit yang berbeda. Karena sudah tidak kuat lagi, terpaksa saya hanya dirawat selama 4 hari Bapak Ibu sekalian. Dari semua hasil pemeriksaan, semua mengarah ke COVID. Saya demam tinggi, panasnya sampai 38. Saya sesak nafas, saya menggigil, badan pegal-pegal. Ketika di ronsen, paru-paru saya sudah memutih, menderita pneumonia yang cukup parah. Bahkan setelah dilakukan CT scan, pemeriksaan yang lebih detail lagi Bapak Ibu sekalian, ditemukan plek di paru-paru saya sudah cukup besar. Ketika itu terjadi, teror kematian yang luar biasa menteror saya. Saya berpikir waktu itu barangkali saya harus berhenti di sini. Tapi Roh Kudus mengatakan kepada saya, anakku, kau mampu melewatinya. Setelah saya masuk ke rumah sakit, saya SMS beberapa rekan-rekan, saya tahu dipakai Tuhan, dan mereka secara khusus mendoakan saya. Pak Miko mendoakan saya secara khusus, Pak Arifin mendoakan saya secara khusus, bahkan mengirimkan beberapa ayat Alkitab. Sahabat saya Pak Elmianto, Kepala HMJ, mendoakan saya berkali-kali. Bahkan dengan timnya mereka berdoa semuanya. Apa yang terjadi saudara? Terjadi mujizat Tuhan. Semangat berdoa dengan sungguh-sungguh, terjadi mujizat Tuhan. Jadi saya mau sampaikan kepada kita bahwa hari-hari yang sulit ini kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus terangkat bagi saudara, rohmu akan berkobar-kobar mempraktekkan kuasa Tuhan, sehingga kita akan lihat kemenangan yang luar biasa. Ini yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya lihat dari Kisah Rasul pasal yang keempat ini.
Lalu yang ketiga saya lihat dalam Kisah Rasul pasal 4 ini, mulai dari ayat 34 sampai dengan 37. Oleh karena kepenuhan Roh Kudus maka mereka berkobar-kobar dalam kemurahan hati. Mereka berkobar-kobar dalam kemurahan hati. Sehingga mereka rela berbagi seorang satu dengan yang lain. Walaupun mungkin mereka tidak berkelebihan pada saat itu. Walaupun mereka tidak berkelebihan pada saat itu. Tetapi Roh Kudus mendorong mereka untuk berkobar-kobar dalam menolong sesama. Ini juga harapan saya kepada jemaat. Ini kesempatan kita berbuat baik kepada sesama. Saya mau katakan kepada kita bahwa dalam kondisi normal kita memberikan satu paket sembako itu pada guna, karena rasa apa. Tapi pada masa-masa yang sulit ini kita memberikan sepaket sembako kepada jemaat yang membutuhkan. Itu nilainya luar biasa. Sebabnya minta Roh Kudus supaya Tuhan berikan kepadamu hati yang berbelas kasihan, hati yang murah hati, sehingga matamu, hatimu terbuka untuk menolong orang-orang yang sangat membutuhkan. Itu juga saya alami waktu itu. Tidak ingin membanggakan diri. Kira-kira 5 hari atau 4 hari yang lalu, ada seorang sahabat saya, istri dari sahabat saya. Saya dengar harus operasi otak oleh karena pendarahan otak. Roh Kudus mendorong saya untuk memberi sejumlah uang. Menurut saya cukup besar untuk ukuran saya, apalagi masa-masa yang sulit seperti ini. Tapi Roh Kudus mendorong untuk berkemurahan hati dan memberi. Dan saya percaya melalui hal-hal seperti ini kita akan lihat mujizat yang luar biasa. Jadi saya mau sampaikan kepada kita jemaat Tuhan, mari kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Mari kita minta Roh Kudus mengeluhkan setiap kita, supaya 3 hal ini tadi menjadi bagian kita. Pertama tadi, kita akan berkobar dalam doa. Berkobar dalam doa. Berkobar dalam mempraktekkan kuasa Tuhan. Dan berkobar dalam kemurahan hati. Ketika ini kita lakukan, maka melalui pandemi ini akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Kau akan dipakai Tuhan, saya akan dipakai Tuhan, kita akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita berdoa secara pribadi Bapak Saudara, minta pengurapan Roh Kudus, minta jamaahnya, minta lawatannya mengurapi setiap kita, memberikan kemenangan dan mujizat bagi setiap kita. Mari kita berdiri jemaat Tuhan. Mari kita berdiri. Mari kita katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Minta Roh Kudus mengalir dalam hidupmu. Minta Roh Kudus mengurapi engkau. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah
Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, segala masalah Tuhan selesaikan. Kemenangan yang luar biasa Tuhan telah berikan bagi setiap kami umat-Mu, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Saya percaya Tuhan sudah berkati kita semuanya dengan berkat-Nya yang luar biasa. Amin. Saya percaya Tuhan sudah melawati engkau, Tuhan sudah jamah engkau, Tuhan sudah urapi engkau. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, setelah kita nanti menyelesaikan live ini, maka Bapak Ibu sekalian bisa melakukan sharing firman di rumah masing-masing sesuai dengan bahan khotbah yang kami sudah kirimkan kepada kita sekalian. Lalu lanjutkan dengan doa syafaat di rumah masing-masing, sehingga nanti saudara berdoa untuk keluarga saudara, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk gereja, berdoa untuk pemerintah, baik RT, RW, lurah, camat, sampai pada presiden kita, sehingga mereka semuanya akan mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, saya juga sampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang memberikan persembahan, baik yang diantarkan secara cash kepada gereja, juga yang ditransfer melalui rekening bank kita, baik di rekening BCA maupun yang ada di BRI. Bapak Ibu sekalian, saya percaya Tuhan berkati saudara, Tuhan melawati saudara, sehingga gereja kita tetap bisa melakukan pelayanan-pelayanan seperti sedia kala, sehingga sehingga gereja kita dan jemaat kita diberkati Tuhan. Kita sudah melakukan 3 kali pembagian sembako, Bapak Ibu sekalian. Kita terus berdoa supaya bisa kita lakukan kembali, mengingat pandemi ini kelihatannya masih belum berakhir, Bapak Ibu sekalian. Jadi ya kita berdoa supaya kita bisa kembali memberikan kepada orang-orang yang sangat memerlukan, sehingga mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Lalu yang berikutnya, seluruh kegiatan gereja kita berjalan seperti biasa, tetapi tentu secara online, Bapak Ibu sekalian. Baik komsel gabungan setiap hari Rabu jam 8 malam, lalu ibadah doa pekerja hari Jumat jam 8 malam, juga ibadah pemuda secara online, demikian juga sekolah minggu secara online, bahkan Kubawiwi secara online. Bapak Ibu sekalian, semua berjalan dengan seperti sedia kala, sehingga kita semuanya tetap mengalami berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Amin. Karena itu jangan tinggalkan ibadah, supaya dengan ibadah kita semuanya mengalami pertolongan dan berkat Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita, tetap lanjutkan gerakan doa rantai 24 jam, Bapak Ibu sekalian. Karena sekali lagi kita tidak bisa menyelesaikan pandemi ini tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan. Karena itu tetap kita berdoa supaya kita mengalami kuasa, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, khususnya pada hari ini Bapak Gembala Sidang kita kasihi, Bapak Pendeta Dr. Japali Magun, diberikan umur panjang oleh Tuhan, disembuhkan dari penyakit. Itu karena mujizat Tuhan. Kita bernyanyi bersama, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi Tuhan Yesus memberi. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Gembala akan meniup lilin dan kita saksikan bersama-sama. Selamat hari jadi Bapak Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa.
segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa untuk hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Terlebih-lebih di hari sungguh hari ini genap 59 tahun pembalas sidang kami. Engkau berikan usia yang panjang. Kami sadar ini adalah anugerah yang terbesar. Karena mujizat demi mujizat Kau nyatakan dalam kehidupan beliau. Ini adalah anugerah sebagai kado yang terindah dalam hidupnya. Karena firman-Mu berkata umur panjang ada di tangan kanan-Mu. Semua Kau berikan baginya. Bahkan bukan hanya tangan kanan-Mu. Kami percaya tangan kiri-Mu pun memberkatinya. Emas dan kemuliaan Kau berikan bagi beliau. Kami percaya Tuhan. Karena tidak ada kebetulan bila Tuhan memperpanjang usianya. Karena ada tanggung jawab yang Kau berikan dalam kehidupannya untuk mengembalakan domba-domba, baik di Permata maupun Ujung Menteng. Bahkan terlebih-lebih banyak jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan bagi beliau. Biar sepanjang umur hidupnya sungguh hatinya melekat kepadamu, matanya terus tertuju kepadamu, dan senantiasa pengharapannya di dalam Engkau. Karena pengharapan di dalam Kristus Yesus tidak pernah mengecewakan. Karena itu buat senantiasa hidupnya melekat kepadamu. Bahkan keluarganya pun Tuhan, biar menjadi penopang dalam kehidupan beliau di dalam penggembalaannya. Karena itu berkati istri dan ketiga anaknya, baik Ibu Ellen, Krista, Kristi dan Christopher dan Kristi. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati keluarganya. Bahkan Kau akan pakai menjadi berkat, menjadi saksi di tengah-tengah mana Engkau tempatkan mereka di Shalom ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada kebetulan Kau menempatkan setiap kami. Demikian juga dengan gembala sidang kami. Karena itu terus Engkau pegang kehidupannya, perpanjang usianya, buat senantiasa kesukaannya adalah melekat kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan beliau ke dalam tangan-Mu. Rumah tangganya, pelayanannya, pekerjaan usahanya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya jikalau dia menghamba kepadamu, Engkau sebagai majikan yang akan menjadi tiap awan yang api dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami menyerahkan beliau dan keluarganya, pelayanannya, pekerjaan dan usahanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya sebagai wakil Bapak mewakili jemaat Permata dan Ujung Menteng, seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita nyanyikan nyanyian kayak memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Nanti Pak Yori akan menyampaikan doa berkat bagi setiap kita. melayani di Permata dan di Ujung Menteng.
Jakarta Timur. Tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan kasih panjang umur. Bilang kepada kiri kanan, masih hidup? Masih hidup. Haleluya. Anugerah Tuhan untuk Gembala Sidang, saudara anakku Parlin, yang telah Tuhan campur tangan mengabdi di BPH selama dari tahun 92 sampai tahun 2019. Berarti 27 tahun. Dan sekarang masih ada sebagaimana ada, dan oleh anugerah Tuhan sekarang ada di Majelis Pertimbangan. Tuhan memberkati gereja kita GBI yang dipimpin sekarang oleh Pendeta Rubin yang ada di Bandung. Maju terus anak-anakku, cucu-cucuku yang ada di BPH, yang ada di daerah-daerah dimanapun engkau berada. Haleluya. Mari sekarang jemaat angkat kedua tanganmu dan terimalah olehmu anugerah yang sempurna dari Bapa Sorga, Pencipta dan sumber kasih karunia. Damai sejahtera dalam Yesus Tuhan, Juru Selamat, kekasih jiwa kita, sobat yang setia, tabib yang ajaib, gembala yang agung, kepala gereja dan raja segala zaman, serta persekutuan dalam Roh Kudus memimpin, memelihara, memberkati, menyertai, memberikan kepada kita penghiburan hari ini, besok, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Bapa-Ku dan Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu, saya bertemu minggu yang akan datang. Tuhan berkati. Shalom.